Hari ini saya akan bicara mengenai keluarga bahagia. Berapa banyak Bapak Ibu ingin keluarganya berbahagia? Lambaikan tangan. Berapa banyak Bapak Ibu ingin hidupnya berbahagia? Angkat tangan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang berbahagia adalah dia yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yosua 24 ayatnya ke-15. Yosua 24 ayat 15 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, hal yang luar biasa di sini, firman Tuhan katakan, pennya di mana? Bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di akhir hidupnya dia berkata bahwa pilihlah Allah yang benar, karena ada Allah-Allah yang lain. Tetapi Yosua juga berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, saya berdoa supaya Bapak Ibu satu keluarga kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Saudara, data berkata hari-hari ini banyak keluarga tidak berbahagia. Kenapa? Karena waktu bersama keluarga, next slide, disibukkan dengan kesibukan gadget. Bisa ditampilkan. Waktu yang tadinya bisa bercanda, bisa tertawa, bisa berfellowship, akhirnya menjadi jauh karena gadget. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nilai-nilai kebersamaan yang mestinya ada kebersamaan, saling mensupport, saling mendukung, akhirnya menjadi nilai-nilai individualistik. Suami punya ambisi sendiri, istri punya pikiran sendiri, anak-anak ingin mengejar cita-citanya. Saudara, pernikahan bahkan ada begitu banyak orang hari-hari ini tidak menikah, tidak mau punya anak, komunikasi yang tertutup, dan bahkan hiburan rumah tangga yaitu HP. Saya berdoa supaya Bapak Ibu kita menjawab kebutuhan hari ini dengan kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Karena 60% teknologi ternyata tidak membuat keluarga semakin dekat, malahan menjadi semakin jauh. Survei berkata, next slide, pernikahan di Indonesia hampir mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Yaitu berapa? 30%. Artinya angka pernikahan setiap tahun mengalami penurunan. 1 dari 4 keluarga mengalami namanya fatherless. Ya. Dan Indonesia menempati urutan ketiga, the word fatherless. Artinya banyak bapak-bapak tidak hadir dalam kehidupan anaknya. Rata-rata penggunaan gadget di Indonesia sekitar 7,8 jam per hari. Sama seperti orang bekerja. Orang bekerja sama dengan orang main gadget saat ini. Kita tidak bisa lepas melalui gadget. Saudara, AI semakin canggih, zaman berubah, semua serba instan, ekonomi tidak menentu. Ini saatnya supaya di akhir zaman ini keluarga-keluarga mencari Tuhan. Katakan amin. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu semua sehingga keluarga kita menjadi keluarga bahagia. Yang pertama, kita perlu kembali kepada biblical values atau nilai-nilai. Kita baca ayatnya sama-sama, Ulangan 6 ayat 6-7. Kita baca 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang dan diperkatakan. Saudara,
yang dilihat di rumah kita? Bisa ditampilkan? Apa yang diajarkan di rumah kita? Apa kasih itu nyata? Sebab saudara, hari-hari ini saya menemukan ada begitu banyak orang di rumah dan di luar tidak sama. Di luar pencitraannya bagus, di rumah karakternya tidak bagus. Ya, pelayanan, melayani Tuhan, yes. Tetapi di rumah dosa berjalan. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang dan diperkatakan, dibicarakan, Bapak Ibu semua. Ya, saya ketemu ada orang yang kayak gini. Pernah ketemu, saya sih orangnya tuh ngomongnya di depan, nggak pernah ngomong di belakang. Tetapi kalau ngomong di depan itu selalu menyakitkan. Ya, nah saya berdoa supaya Bapak Ibu jangan sampai melalui perkataan kita, suami, istri, orang tua, anak, timbul luka, sakit hati. Sehingga apa? Sehingga nilai-nilai firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam keluarga kita. Karena apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan, apa yang diajarkan berulang-ulang bukanlah nilai kebenaran firman Tuhan. Justru saya percaya di rumah tangga kita, ketika kita bangun berdasarkan firman Tuhan, maka saya percaya mujizat, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya percaya bahwa keluarga-keluarga yang berdoa sungguh-sungguh, yang mencari wajahnya sungguh-sungguh, saya percaya ada mujizat demi mujizat, ada kuasa-kuasa Tuhan yang mengalir, dan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, Keluaran 20 ayat kelima firman Tuhan berkata seperti ini penting sekali. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu di rumah memperkatakan kutuk, menghidupi dosa, dan Bapak Ibu berlaku tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kutuk itu akan turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Artinya cucu kita, cicit kita akan terdampak karena hidup kita yang tidak benar. Saudara jangan main-main dengan dosa, karena dosa itu ada konsekuensinya. Saudara jangan main-main dengan apa yang disebut dengan kejahatan. Karena saudara kalau ayahnya penjudi, pemabuk, pemukul, anaknya akan penjudi, pemabuk, pemukul, cucunya akan penjudi, pemabuk, pemukul, cicitnya juga demikian. Itu sebabnya saudara ada banyak orang tua suka main judi, anaknya judi online. Orang tuanya suka ngerokok, anaknya nge-vape sekarang. Ya, orang tuanya terikat dengan hobi-hobi, anaknya terikat sama gadget sekarang. Karena dosa itu turun. Kutuk itu turun, itu sebabnya orang yang dibangun atas firman Tuhan, maka di dalam nama Tuhan Yesus kutuk itu dilepaskan, diganti dengan berkat keturunan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keturunan sampai keturunan 3 dan keempat, sehingga keluarga kita yang benar di hadapan Tuhan akan menghasilkan keturunan yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara yang kedua, saudara kita butuh namanya boundless love atau kasih yang tidak bersyarat. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita butuh namanya kasih tak bersyarat. Kasih tidak bersyarat. Firman Tuhan katakan, kita mengenakan kasih yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, pengampunan.
ya, dan lain segala hal. Dan kasih itu ternyata mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Coba tampilkan lagi slide-nya. Tampilkan ayatnya. Firman Tuhan berkata seperti ini, tampilkan ayatnya. Dalam dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Siapa contoh keluarga yang ideal? Artis misalnya, artis saja bercerai, ya. Siapa suami yang sempurna? Tidak ada. Siapa istri yang sempurna? Tidak ada. Bahkan siapa mertua ataupun anak-anak yang sempurna? Tidak ada. Itu sebabnya perlu ada kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan yang mempersatukan dan kasih Tuhan yang menyempurnakan. Kasih Tuhan yang membuat suami-suami menjadi sempurna. Kasih Tuhan yang membuat istri-istri menjadi sempurna. Kasih Tuhan yang membuat keluargamu menjadi sempurna. Itu sebabnya perlu ada kasih Tuhan. Sebab banyak orang yang punya kebutuhan dasar dicintai, diterima, dan berharga. Makanya banyak orang BTT. Tahu Bapak Ibu BTT? Butuh tati tayang, puji Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu BTT bikin NPWP, apa NPWP? Need peluk with pupu, ya, dipeluk sama Tuhan Yesus. Ya, yang bikin NPWP jangan lupa bikin NJOP. Apa NJOP? Need Jesus over power, Bapak Ibu ya. Butuh Tuhan Yesus yang memeluk engkau, yang menjamah engkau, sehingga kasihnya menyempurnakan, kasihnya mempersatukan. Saudara, saya punya kebiasaan setiap malam itu baca Alkitab, ya. Dan setiap rema saya garis bawahi, saya catat Bapak Ibu semua. Hampir Alkitab saya di rumah itu sudah penuh dengan garis-garis Bapak Ibu semua ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Anak saya suka melihat saya baca Alkitab. Dan anak saya pernah suatu hari ambil Alkitab saya, dia coret-coret dengan gambar-gambar Bapak Ibu. Ya, lalu saya bilang, Sheva, kita beli buku Alkitab yuk. Ya, biar kamu baca Alkitab. Ya. Saya sama maminya ajak anak saya pergi ke toko buku Kristen, belilah kami buku Alkitab yang bergambar, Bapak Ibu. Ada berapa ratus cerita tokoh tentang Alkitab dan lain segala hal. Ya, lalu dia sangat excited karena setiap malam sebelum kita doa keluarga, kita bacakan Alkitab, Bapak Ibu. Ya, dari 1, 2, 3 sampai dia minta puluhan, Bapak Ibu. Ya, nggak berasa udah 1 jam baca Alkitab. Dan mesti dipotong karena besoknya anak kami mesti sekolah. Ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kami bilang 5 cerita, dia bilang 10 cerita Bapak Ibu. Terus dia pinter lagi. Dia tanya Dedi berapa, Mami berapa. Kalau Dedi 5, Mami 3, berarti 8. Tapi kata dia 5 tambah 3 bukan 8, 5 tambah 3 10 Bapak Ibu. Ya, matematikanya berbeda dengan matematika kita. Ya. Dan istri saya bilang kayak gini. Istri saya bilang bahwa jarang loh ada anak yang suka baca Alkitab. Karakter kesukaan dia adalah Ratu Esther lagi Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, orang itu kan mencontoh, melihat ya, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, bahkan apakah kasih itu nyata dalam kehidupan keluarga kita. Saya berdoa supaya kasih Tuhan nyata, sehingga keluarga-keluarga yang kesukaannya tadinya adalah olahraga, bagus. Yang tadinya kesukaannya adalah shopping, ya bagus buat ibu-ibu. Tapi saat ini kesukaan yang lebih penting adalah mencintai Tuhan. Ya, menyukai kebenaran firman Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 16 Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 16 kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya orang yang mengasihi keluarga, mengasihi sesama, ada Allah di dalam dia. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu suami-suami mengasihi istrinya, katakan amin. Yang amin kok istri-istri. Saya berdoa supaya istri-istri mengasihi suaminya. Amin. Saya berdoa supaya anak-anak mengasihi orang tuanya. Dan kalau kita mengasihi, ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya lihat di sini rata-rata orang-orang kayaknya BU ya. Butuh uang.
Tapi jangan BU, ganti BT. Butuh Tuhan ya. Boleh kita bergandengan tangan sama-sama? Ya, keluarga-keluarga bergandengan tangan. Ya, teman-teman bergandengan tangan. Ya, boleh diangkat sedikit tangannya. Ya, goyang-goyang dikit. Boleh. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih. Boleh tunjuk kiri kananmu sama-sama katakan. Kau sahabatku, oh kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tunjuk kiri kananmu sekali lagi sama-sama. Yes. Kau sahabatku, oh kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Tunggu, kalau saya lihat di sini ada yang jomblo-jomblo ya, kayaknya nggak gandengan tangan, dia single gitu ya. Kasihan yang single di tempat ini. Boleh sama-sama digandeng tangannya ya. Tapi tolong jangan terjadi perselingkuhan di dalam nama Yesus, tolak. Apalagi yang LGBT ditolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya boleh bergandengan tangan, jangan ada sendiri hari ini. Ya coba cari temannya dulu. Ya coba lihat kiri kanannya. Boleh diangkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Boleh sekali lagi. Goyang. Let's go. Asik. Dalam. Pinggulnya digoyang sedikit. Berjalan dalam air. Boleh tunjuk kiri kananmu, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Tunggu, saya mau buat lebih asik Bapak Ibu. Sekarang lagi namanya kicau mania apalah itu. Saya mau ganti jadi kicau eklesia. Tangan kiri di hidung boleh? Tangan kanan di depan nunjuk boleh? Dalam hitungan ketiga. Tunjuk kiri kananmu sama-sama katakan. Kau sahabatku. Ganti tangan. Kau. Mana kicaunya? Tidak ada yang dapat Sekali lagi, kicau eklesia. Tangan satu di hidung, tangan satu nunjuk. Kau. Gantian kanan. Let's go. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Saya berdoa biar ada kasih Tuhan berada di dalam rumah tangga kita. Jalan-jalan pergi ke Makassar. Kurang kencang. Jalan-jalan pergi ke Makassar. Jangan lupa makan coto bersinar. Pengorbanan Yesus selalu terbesar. Menyelamatkan umatnya ke jalan yang benar. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, bicara mengenai keluarga yang diberkati Tuhan atau blessed home. Saudara, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mendasarkan melalui firman Tuhan, ada kasih tak bersyarat, dan yang ketiga, keluarga yang diberkati. Bapak Ibu berbahagia karena Tuhan Yesus memberkati keluargamu, memberkati rumahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati seluruh kehidupanmu. Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Bapak Ibu punya rumah besar, higher security, nggak menjamin aman. Bapak Ibu naik penerbangan business class, first class, tidak menjamin aman. Rumah bisa dibobol maling, rumah bisa hancur karena bencana. Pesawat, apalagi, nggak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu mau naik first class sekalipun kalau jatuh ya jatuh. Tetapi firman Tuhan katakan seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semuanya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia Bapak Ibu. Jadi keamanan, kenyamanan, semua itu didapatkan, diberkati kalau Tuhan
yang membangun rumah tangga kita. Katakan amin. Karena begini Bapak Ibu, next slide. Rumah yang kuat bukanlah rumah yang bebas dari masalah. Tetapi rumah yang dipenuhi kehadiran Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak keluarga Eklesia masih berdoa, angkat tangan. Sedikit. Berapa banyak masih mesbah keluarga angkat tangan yang suka berdoa keluarga. Gak banyak. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu suami istri masih berdoa bersama, angkat tangan. Gak banyak. Saudara, saya dari kecil didoakan Bapak Ibu Gembala. Dan saya meneruskan kepada anak saya. Ketika dia mau pergi sekolah kami tumpang tangan. Malam sebelum tidur kami doa bareng terus. Bapak Ibu lagu kesukaan anak saya, lagu Frankie Kuncoro saudara. Dia tahu, dia ketemu sama Om Frankie gitu ya, dia peluk, ya dia senang lagunya. Kenapa saudara? Karena kami lakukan doa. Karena kami tahu rumah tangga yang kuat itu ada hadirat Tuhan di situ. Suatu hari saya diundang untuk doain rumah baru, lalu orangnya bilang kayak gini, Pastor tolong ini rumah agak-agak serem. Kenapa? Iya soalnya ART saya suka digangguin. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak takut sama setan. Enggak ada yang amin. Saudara suka nonton film horor ya, jadi takutan sendiri ya. Ya kalau lewat kuburan, aduh permisi anak babi mau lewat, permisi. Aduh kebelet lagi, aduh permisi. Saudara kita anak Tuhan, roh di dalam kita lebih besar dari dunia ini kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara kita gak percaya sama Feng Shui. Kita gak percaya dengan hari baik. Semua hari baik. Semua baik di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Masalahnya yang terjadi kenapa diganggu? Karena kita buka celah. Masalahnya kenapa kita merasa kayak ada setan? Karena kita takut. Saudara, firman Tuhan katakan satu-satunya yang perlu kita takutkan. Itu bukan takut mati, bukan takut masa depan, bukan takut setan. Tetapi Alkitab berkata satu-satunya yang boleh kita takut adalah takut akan Tuhan. Sebab kalau saudara takut akan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sebab kalau saudara takut akan Tuhan, maka Tuhan yang bersama dengan saudara, Tuhan yang memberikan mujizat dalam kehidupan saudara, Tuhan yang menyembuhkan kehidupan saudara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberkati, yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Makanya saudara betapa pentingnya di dalam keluargamu ada hadirat Tuhan, saudara. Saya kan pencipta lagu ya saudara. Suatu hari saya tulis lagu, saya bawa doa. Lagunya tulisannya gini. Harta untuk keluarga di bumi dan di surga. Hanya Yesus paling berharga. Gemilau di dunia, semua tak sempurna. Hanya Yesus paling berharga. Saudara, saya lagi nulis gitu ya. Saya kan ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan hidupnya beda sama pebisnis ya. Saya tidak ambil perpuluhan ya. Saya hidup Casio lagi. Kasih orang Bapak Ibu. Ya, saya banyak karena kasih karunia daripada Tuhan ya. Lalu saya waktu itu lagi hidup lagi susah, lagi tidak baik-baik saja. Saya lihat istri saya sama anak saya gak bisa tidur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa ya yang bisa saya kasih yang terbaik buat istri sama anak saya. Terus saya tulis lagu. Saya ketemu harta untuk keluarga di bumi dan di surga. Hanya Yesus paling berharga. Gemilau di dunia, semua tak sempurna. Hanya Yesus paling berharga. Bukan harta dunia saudara, bukan jabatan, bukan. Yang paling penting Yesus. Saudara,
Keluarga kan sama seperti payung ini, saudara. Suami melindungi istri, suami kepala, dia melindungi dari hujan, dari panas. Istri sebagai tiang, penolong. Tapi saudara, akhir-akhir ini banyak keluarga gak sempurna. Suami diterjang badai kehidupan, istri gak bisa menopang lagi, keluarga kita terkena hujan, badai, masalah. Dan kita tidak baik-baik saja, anak-anak kita tidak baik-baik saja, hubungan tidak baik-baik saja. Dan hari ini engkau sedang di ujung kehancuran, saudara. Saudara, satu-satunya yang bisa membuat keluargamu bangkit hari ini hanya Tuhan. Satu-satunya yang bisa membuat supaya suami bisa berfungsi kembali hanya Tuhan. Satu-satunya yang bisa membuat tiang ini, tiang doa, istri yang suka berdoa, istri yang suka mencari wajah Tuhan, istri yang suka bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara, keluargamu mungkin tidak sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna. Tapi kalau ada kasih Tuhan yang akan membawa keluargamu, yang akan menolong keluargamu dan memberikan mujizat bagi keluargamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara hari ini mau supaya Tuhan bersama dengan engkau, memberikan kebahagiaan, memberikan pertolongan,